Shalom, perkenalkan nama saya Wania Prida Siombing, NPM saya 1901010121. Saya dari grup 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kondisi pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam metode ini, seorang pengajar berperan dalam memberikan bahan ajar untuk peserta didiknya. Pada metode pembelajaran berpusat pada guru, guru tidak hanya menguasai kelas secara monoton, namun guru harus cenderung mengaktifkan pemahaman siswa. Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu dengan menggunakan model picture and picture. Adapun kegiatannya yaitu dari guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru juga menyampaikan materi, guru memperlihatkan gambar yang berkaitan dengan materi, guru memanggil siswa secara bergantian untuk mendeskripsikan gambar, guru menanyakan alasan mengenai deskripsi gambar tersebut, guru juga memulai menanamkan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan terakhir guru juga mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran tersebut. Kondisi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Metode pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah metode atau sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. Maksudnya ialah siswa sendirilah yang melakukan langkah-langkah secara aktif dalam rangka belajar yang telah dirancang secara cermat oleh guru. Guru ikut aktif memfasilitasi dan membimbing agar siswa mampu melakukan langkah-langkah belajarnya. Karena itu, guru perlu lebih cermat lagi merencanakan kegiatan-kegiatan siswa ini dalam RPP. Adapun kondisi yang tampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ialah peserta didik sudah mampu untuk mendominasi kegiatan belajar menjadi metode diskusi dan pemecahan masalah terhadap suatu materi. Pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan saintifik atau ilmiah adalah konsep dasar yang melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan cara menerapkan karakteristik yang ilmiah. Langkah-langkah pelaksanaan pendekatan saintifik. Yang pertama, merumuskan pertanyaan. Merumuskan pertanyaan ini dapat di dalamnya terdapat unsur siapa, di mana, apa, bagaimana, dan kapan. Yang kedua, merumuskan latar belakang penelitian. Yang dimaksud di sini adalah merumuskan latar belakang permasalahan yang akan diselesaikan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis melalui percobaan. Yang kelima, menganalisis hasil penelitian dan merumuskan kesimpulan. Yang keenam, jika hipotesis terbukti benar, maka dapat dilanjutkan dengan laporan. Yang terakhir, jika hipotesis terbukti tidak benar atau salah, maka sebagian akan dilakukan pengujian kembali. Pembelajaran problem-based learning. Pembelajaran berbasis pemecah masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat siswa mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Adapun langkah-langkah pelaksanaan prinsip pembelajaran berbasis pemecah masalah atau problem-based learning adalah: yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Yang ketiga, membentuk peserta didik, mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang kelima, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang keenam, mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi di depan kelas. Based learning dalam pembelajaran daring.
Gambaran penerapan prinsip pembelajaran berbasis pemecahan masalah dalam konteks daring ini, yaitu sebelum ataupun sesudah pembelajaran berlangsung, siswa diberikan tugas kepada guru berupa masalah-masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran daring. Masalah tersebut memiliki konteks dengan dunia nyata, apalagi selama daring ini, siswa lebih dekat dengan lingkungan alam sekitarnya, yang menampilkan banyak pemahaman yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya seperti ini. Saat saya mengajar siswa kelas 4 SD, di sini mempelajari tentang materi mengenai makhluk hidup. Di sini guru memberikan masalah-masalah kepada siswa seperti apa saja makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika ada, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk melestarikannya. Amatilah dengan keadaan tempat tinggalmu. Dengan begini, maka siswa akan menjadi terpacu untuk menjawab soal tersebut dengan cara mengamati langsung di daerah tempat tinggalnya. Apalagi saat daring ini, maka siswa itu lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ia pun dapat menjawab pertanyaan dari guru tersebut dan dapat menguasai materi karena sudah dihadapkan dengan dunia nyata. Dan tugas ini juga bisa dibentuk dalam sebuah kelompok, dan tiap anggota kelompok mengamati langsung di dalam kehidupan lingkungan tempat tinggalnya. Setelah tugas yang diberikan guru telah selesai, maka siswa mengumpulkannya kepada guru secara online. Demikianlah penerapan based learning dalam pembelajaran daring pada saat ini. Demikianlah hasil presentasi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.